soal polemik kepulangan warga ISIS itu kita mesti harus melihat dulu tentang posisi kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Kita hidup di negara yang memiliki perundang-undangan yang sah, artinya yang disepakati dan harus dijalankan sebagai warga negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, terutama di pasal 23 bab 4 terkait soal kehilangan status kewarganegaraan seseorang, dan lebih tepatnya lagi di huruf E, itu menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam sistem ketentaraan atau militer di negara asing, maka tanpa seizin presiden menjadi hilang hak kewarganegaraannya. Dan ini juga bagi orang yang dijelaskan pula di dalam huruf F-nya di undang-undang tersebut, bahwa orang yang menyatakan setia kepada kepada negara lain, ini artinya bukan hanya negara yang diakui di tatanan dunia, karena ISIS itu bukan menjadi negara yang diakui di dunia ini, tapi juga masuk dalam pemaknaan itu adalah para pemberontak yang ingin menggulingkan kekuasaan di negara-negara. Itu juga akan menghilangkan hak kewarganegaraan seseorang. Oleh karena itu, maka jelas bahwa mereka, orang-orang yang terlibat ISIS, itu dengan sendirinya menyatakan atau dinyatakan sebagai orang yang sudah tidak lagi sebagai warga negara Republik Indonesia. Itu yang pasti. Berarti untuk dipulangkan ataupun untuk dipulangkan atau tidak dipulangkan itu sebenarnya tidak ada urusan dengan negara Republik Indonesia. Pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memulangkan mereka karena mereka bukan lagi sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari sisi aspek kemanusiaannya, ya kita tentu harus melihat dalam perspektif misalnya dengan menggunakan pendekatan agama. Saya kira mendatangkan mereka itu pertimbangannya adalah, kalau saya lebih menekankan kepada kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kalau memulangkan mereka sebagai bagian dari maslahat, tapi saya kira madorotnya kedatangan mereka ke Indonesia itu justru lebih besar. Dan itu saya kira yang harus dilakukan adalah menghindari mafsadah lebih dulu ketimbang dengan menarik maslahat mengembalikan mereka ke Indonesia. Hanya itu saya kira pendapat saya terkait dengan kepulangan warga negara ISIS ke Indonesia. Begini, ada dua macam anak-anak dan perempuan. Pertama adalah anak-anak yang masih memiliki kedua orang tua. Saya kira jahat sekali kalau negara mengambil anak-anak, memisahkan anak-anak dengan orang tuanya. Itu kejahatan yang luar biasa dan ini harus dihindari. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak yang anak-anak yang sudah tidak memiliki ayah dan ibunya karena menjadi korban dari perang di ISIS itu di Suriah sana. Dan itu saya kira yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana aturan kita di negara ini untuk mengambil prosedur orang-orang yatim dari negara-negara yang lain atau dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, itu yang harus kita perhatikan saya kira. Jadi pemerintah tidak boleh seenaknya saja mengambil anak-anak yatim dari negara lain kemudian kita masukkan ke dalam bagian dari warga negara kita. Jadi ini soal menurut saya soal supremasi hukum itu penting. Itu yang saya kira menjadi titik utama saya dalam melihat rencana pemerintah untuk mengambil anak-anak atau perempuan. Selain itu juga sebenarnya kalau misalnya perempuan dan anak-anak, kita juga melihat
keterlibatan mereka, misalnya yang sudah terdoktrin terpapar radikalisme, itu selain ada upaya deradikalisasi dari pemerintah misalnya, tapi juga kita harus benar-benar hati-hati sekuat sehebat mungkin sistem yang deradikalisasi yang akan kita terapkan itu seperti apa, karena banyak kasus-kasus yang ternyata dari perempuan aksi terorisme melibatkan perempuan dan anak-anak. Ini juga perlu menjadi pertimbangan yang matang. Bagi saya, kalau secara ideologis ini sangat berat hati gitu kita menerima mereka kembali. Tetapi secara kemanusiaan ini perlu ada pertimbangan. Kita pakai perbandingan lah, misalnya negara-negara di daerah Skandinavia kayak Finlandia dan sebagainya, mereka menolak kepulangan dari ISIS ini. Tetapi mereka membentuk tim kemanusiaan, memilih anak-anak yang masih belum terpapar ISIS ini diselamatkan. Bagi saya ini penting juga ini secara kemanusiaan. Kita kan rahmatan lil alamin. Tapi ini jelas harus selektif, harus sangat selektif. Ini saya pikir pandangan yang sangat bisa diterima oleh semua kalangan, karena ternyata masih banyak di sana bayi-bayi dan anak-anak kecil yang masih polos. Mungkin kalau yang sudah pernah berlatih senjata dan pernah maju di front line, di garis depan, itu saya pikir sudah ada keputusan dari pemerintah Indonesia bahwa kita juga menolak, dan saya mendukung itu. Tapi secara kemanusiaan itu kita harus jeli ya, harus jeli. Di samping itu juga meredam gejolak politik yang mungkin masih banyak yang di Indonesia ini, bukan masih banyak lagi, memang banyak yang memiliki pandangan-pandangan bahwa mereka itu harus diterima. Jadi untuk mengakomodir ini, kita tadi selektif, hanya misalkan mengembalikan atau memulangkan yang bayi ataupun yang anak-anak yang tidak memiliki kuasa untuk mengambil keputusan. Nah, kita harus proaktif. Insya Allah kalau ini dijalankan, kita tetap menjadi suatu negara berdaulat yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Saya pikir itu. Ya, terima kasih. Soal kepulangan ISIS yang di Suriah ya? Di Suriah. Ya, di Suriah itu saya berpendapat tidak setuju. Pertama, alasan saya tidak setuju karena mereka ini kan secara warga negara mereka sudah menyatakan diri keluar dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti dia sudah melanggar Undang-Undang 1945. Dia sudah mengkhianati lah. Dan yang kedua, soal ketika mereka pulang ke Indonesia ini, justru ini menjadi bukan lagi tantangan, tapi menjadi satu PR tersendiri bagi negara. Bagaimana kalau tidak salah itu sekitar 69 apa 70 sekian lah. Nah, ini sangat banyak sekali, jumlahnya sangat banyak sekali, dan ini membahayakan karena dari satu tempat ke tempat lain mereka kemudian nanti akan bisa memberikan pengaruh paham radikalisme, paham ekstremisme di banyak kelompok masyarakat. Dan yang ketiga, kalaupun hari ini pemerintah
misalnya ataupun LSM menyetujui dengan alasan HAM dan lain sebagainya, ini juga saya kira sangat beresiko. Dia sampai hari ini BNPT misalnya ataupun LSM yang concern terhadap aktivitas terorisme dan penanganan terhadap radikalisme ini, saya kira belum menemukan formulasi yang tepat untuk bagaimana mengembalikan kembali cara berpikir mereka, mengembalikan kembali amalia-amalia mereka kepada jalur yang disepakati oleh seluruh ulama dan para pemangku kebijakan. Nah ini sehingga mendapatkan problem yang besar. Nah, maka konkretnya saya secara memiliki pandangan pribadi ya ditolak dengan berbagai alasan apapun itu, karena pengaruhnya ini bukan hanya pada 1-2 orang, tapi bisa sampai ratusan bahkan ribuan yang akan keterpengaruhan atas ideologi dan gerakan-gerakan yang sudah mereka lakukan di negara Syria sana. Mungkin itu. Bagi saya, mereka itu kan masih warga negara Indonesia. Toh mereka juga masih punya hak untuk kembali ke Indonesia. Tentunya mereka itu harus dibina, diberi pemahaman bahwa kalau hidup di Indonesia sebagai warga Indonesia yang baik itu kan harus taat terhadap aturan ideologi yang ada di Indonesia. Terutama apa? Terutama Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu sudah diatur di sana bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang berbineka, negara yang penuh keragaman, negara juga yang punya budaya, di mana budaya ini adalah merupakan budaya warisan leluhur yang patut dijunjung tinggi. Karena apa? Karena sudah bagus menurut saya. Jadi mereka toh masih punya hak, bisa kita terima dengan satu syarat, mereka harus kembali pada ideologi bangsa Indonesia, dan mereka juga harus perlu diawasi, dibina kalau memang betul-betul mereka masih ingin pulang ke Indonesia. Itu mungkin pendapat saya, tetapi sekali lagi mereka itu harus bersyarat. Syaratnya mereka harus berbaur pada masyarakat dan mau menerima budaya yang ada di Indonesia, terutama budaya daerah setempat di mana mereka tinggal, dan tentunya mereka juga harus betul-betul memahami ya. Bukan karena apa, Islam itu bukanlah agama yang radikal sebetulnya ya. Hanya pemahaman mereka saja yang terlalu dangkal. Toh Islam ini luar biasa, sudah diatur dalamnya. Rasulullah sendiri bagaimana ketika hijrah ke Madinah? Toh di Madinah bukan hanya umat muslim di situ, tetapi banyak juga dari kaum Yahudi, Nasrani. Nah, dengan satu syarat mereka yaitu mau berbaur, bekerja sama, ya, membangun suatu tatanan masyarakat yang madani, yang saling mengerti, saling memahami, dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Toh akhirnya menjadi kekuatan yang luar biasa. Indonesia pun berharap seperti itu, dengan berbagai macam ragam agama, budaya, ya, dan sebagainya. Suku bangsa termasuk, jangan dibeda-bedakan ya. Itu yang terpenting ya. Mari kita bersatu. Mereka boleh kembali tinggal karena sebagai warga negara Indonesia mereka punya hak ya, dengan satu syarat, mereka harus betul-betul mau memahami budaya, ideologi yang ada di Indonesia. Itu. Ya begini Kang, kalau toh mereka itu sudah membakar paspor, mereka juga kan masih tercatat tidak di sini sebagai warga negara. Toh jangan-jangan mereka di sana juga ya belum migran begitu, ya
belum menjadi warga negara di sana. Toh ini kan kenapa mereka itu ingin kembali dan mungkin di negara sana sendiri itu ditolak karena mereka juga di sana di negara luar mereka tidak diakui sebagai warga negara di situ. Kenapa? Karena basicnya tetap warga negara Indonesia. Jadi itu tadi ya. Jadi mereka masih punya hak, tapi dengan satu syarat. Maukah mereka kalau kembali ke Indonesia ya, itu betul-betul mau mentaati terhadap aturan ideologi yang ada di Indonesia. Kalau tidak mau, sudah itu urusan pemerintah dan hukum yang berkuasa. Itu saja. Oke,